ini. Terima kasih juga untuk Tuhan yang udah mengumpulkan kita, walaupun masih keadaan daring. Dan terima kasih banyak juga untuk Kak Novita yang mau memberikan waktu kepada kami, memberikan ilmu untuk bagaimana sih cara menulis yang baik dan yang benar itu gimana. Untuk itu yang pertama kali, supaya kita mulai training menulis kita berdoa dulu ya Kak. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami kembali di waktu ini, walaupun masih dalam keadaan daring. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami fasilitas untuk masih dapat bertemu satu sama yang lain. Tuhan Yesus, Engkau tahu sebentar kami akan melaksanakan training menulis kami Tuhan. Kami akan belajar dari salah satu kakak kami, bagaimana cara menulis sesuatu yang baik dan yang benar. Supaya bakat kami juga ya Tuhan tersalurkan dan berguna bagi kami maupun bangsa kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati acara kami ini Tuhan, berkati jaringan kami pribadi atas pribadi, biarlah Tuhan yang pegang kendali atas pertemuan kami pada hari ini. Terpuji dan kemuliaan nama-Mu hanya di dalam nama Nabi Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Langsung saja Kak, yang kedua itu kita ada perkenalan dan sepatah dua patah kata. Yang pertama kepada perwakilan BFPH, kepada Fitri kami persilahkan waktu. Shalom. Selamat malam, kakak dan teman-teman yang kasih di dalam nama Kristus Yesus. Semoga di tempat kita masing-masing, kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan sukacita. Bersyukur sekali pada malam hari ini kita boleh dipertemukan dalam pertemuan online dalam rangka acara training menulis. Sebelumnya terima kasih teruntuk Komisi Litbang yang boleh bersedia menyelenggarakan acara ini. Semoga training menulis ini dapat berjalan dengan lancar awal sampai pada akhirnya nanti. Saya mewakili BPH hanya ingin menyampaikan semoga materi yang boleh disampaikan oleh Kak kita nanti, Kak Novita, dapat bermanfaat dan berguna untuk kita masing-masing yang berbakat. Yang sebelumnya maaf untuk Kak Triwati request untuk buka videonya. Oke lah, biar kita buka. Aduh. Oh ya. Sampai mana tadi? Semoga yang sudah memiliki bakat menulis nanti semakin termotivasi melalui penyampaian materi yang boleh disampaikan oleh Kak Novita nanti, dan yang bakat atau yang telah terkubur bidang bakat menulisnya kayak aku sendiri, semoga nanti boleh termotivasi dan boleh tumbuh lagi bakat menulisnya. Kayaknya hanya itu yang bisa aku sampaikan. Selamat happy enjoy dan selamat malam. Shalom. Shalom, terima kasih kepada Ibu Sekjen. Supaya semakin sayang, semakin kenal, ada pepatah juga yang katakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu
Aku mau memperkenalkan diri dulu sebagai moderator untuk ini. Nama saya Ranika Situmorang yang akan menjadi moderator training menulis hari ini. Untuk itu, semoga kita semua, kakak dan teman-teman bisa menikmati training menulis ini, dan melalui ini, semoga tulisan kita juga bisa memotivasi kita, teman-teman kita, bahkan lingkungan kita. Aku mau request untuk Kak Novita memperkenalkan diri juga, Kak, sebelum nanti penyampaian materi. Silahkan, Kak. Oke, terima kasih, Dek. Suaraku kedengaran kan ya? Kedengaran, Kak. Maaf ya, aku kosannya dekat dengan masjid, jadi agak sedikit ini ya. Setelah mereka selesai sholat kali ya, jadi masih agak berising. Ya, aku pertama berterima kasih ya untuk kesempatan yang diberikan oleh teman-teman, bahkan juga bersyukur sama Tuhan boleh sama-sama berbagi bersama kalian di dalam training menulis ini. Kalau aku secara pribadi sih bilangnya bukan trainingnya, jadi lebih kepada sharing bagaimana itu menulis kayak gitu, dan juga nanti kita bisa berbagi apa sih yang menjadi kendala kita ketika kita mencoba menulis satu sama lain gitu ya. Sebelumnya aku perkenalkan diri, namaku Novita Sari Hutasoid, panggilannya Novita. Aku alumni UMI angkatan 2012, jurusan manajemen. Sekarang aku bekerja di Universitas Pelita Harapan di Karawaci di bagian HRD, kompensasi dan benefit. Dan sekarang juga kesibukannya selain kerja sedang melanjutkan studi di Magister Manajemen Keuangan di UPH juga. Kalau soal tulis menulis, aku salah satu kontributor aktif di Warung Sate Kamu. Kalau teman-teman pernah baca itu di bawah naungan Our Daily Bread, Santapan Rohani. Jadi aku salah satu kontributor yang mengirimkan setiap sekali sebulan artikel. Teman-teman bisa pernah baca nggak ya? Our Daily Bread, Warung Sate Kamu. Pernah, Kak, pernah. Iya, Bahan Satedu juga ada di sana. Dan uh, paling itu ya, aku juga aktif menulis di media sosialku, dan Juni 2020 kemarin aku baru selesai menuliskan salah satu buku yang berjudul Pulang Artinya Bukan Tidak Ada Harapan, yang berisi tentang bagaimana perjalananku secara pribadi ya, dari ya nanti teman-teman bisa baca lah ya, aku jadi stalking. Itulah sekilas dari tentang aku. Kalau ada yang bisa mau ditanyakan boleh. Mungkin nanti kali, Kak, waktu itu aja kalau ada ditanya-tanya gitu. Boleh. Jadi ini mau langsung materi ya? Boleh, Kak, tapi sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada ini spesial ini. Leni Agustina Huta Barat. Dia dari barat sana. Dia turis ini ceritanya. Selamat datang, Leni. Selamat menikmati, happy enjoy. Oke, Kak, kami persilahkan untuk Kakak menyampaikan materinya. Oke, kita akan mulai ya. Sebelum kita mulai, mungkin aku mau minta satu atau dua orang boleh ini ya, sharing apa sih yang menjadi tujuannya di dalam mengikuti training ini ya. Mungkin tujuannya ya supaya bisa menulis gitu, tapi mungkin ada cerita yang sebenarnya sudah terbiasa menulis atau punya kendala di dalam menulis gitu. Aku boleh minta satu atau dua orang yang bersedia ya, sebelum ditunjuk. Ayo, ayo.
Gunakan kesempatan dengan baik, kakak-kakak. Silahkan Kak Dwi. Halo Kak Nov. Halo, Dek. Halo Kak. Selamat berjumpa kembali kita ya Kak. Eh, Sebelumnya Iya. aku nggak lagi sih, aku lebih ke kendala Kak. Jadi kendala menulis itu ya bisa dibilang sih kayak tulisan tri untuk saat ini juga masih terkendala juga kayak yang kemarin itu Kak. Masih terkendala karena menyesuaikan antara studi juga sama nulis. Kebetulan baru siap PKL Kak gitu. Lebih ke kendala sih Kak. Oke, Triwati, makasih, Dek. Ada lagi? Kayaknya ini bakalan diunjuk aja Kak, satu orang lagi. Boleh, moderator, tunjuklah satu orang. Yang beruntung adalah aku rindu suara Kak Mia. Mia Desmaria Huta Julu. Luar biasa, tadi ada Huta Barat, sekarang ada Huta Julu, ada Kak Novita Huta Soid juga. Iya, Ran. Silahkan Kak Mia. Kurang jelas tadi apa pertanyaannya, Ran? Silahkan Kak Novita. Mungkin boleh sharing deh alasan kenapa mau ikut training ini. Terus mungkin bisa cerita pengalaman menulis atau kendala di dalam menulis, boleh. Oh, kalau aku kan, Kak, aku suka membaca, tapi aku nggak tahu menulis. Gitu, Kak. Jadi, kayak misalnya baca-baca kan kayak novel gitu kan, Kak. Dia kan bahasanya nggak sebahasa sehari-hari dan bahasa yang kayak kata-kata yang bagus gitu tapi nggak biasa gitu kata-katanya dan itu nyambung gitu jadi aku pengen pengen gitu kayak bisa menulis yang kayak gitu yang em, ibaratnya kayak mengibaratkan gitu Kak. Gitu. Jadi ada majas-majasnya gitu tapi aku nggak ngerti gitu Kak apalagi kalau soal tulis menulis ini aku pernah nyoba kan mau ikut perlombaan gitu cuman kayak bingung mau mulainya dari mana itu sih Kak. Kendalanya kalau aku nulis tapi satu sisi aku suka baca tulisan-tulisan tapi aku nggak tahu nulis gitu Kak. Oke, makasih Mia buat sharingnya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, teman-teman, ketika kita mengerjakan segala sesuatu, pasti kita kalau nggak tahu apa yang menjadi tujuannya, pasti akan dikerjakan tidak konsisten gitu. Jadi kadang-kadang tahu tujuannya pun kita bisa nggak konsisten, apalagi kalau kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan ketika kita menulis. Nah, jadi mungkin kita ada 3 kali pertemuan. Di pertemuan pertama ini lebih banyak aku mau membukakan kenapa kita harus menulis, terkhusus sebagai murid Kristus, kenapa sih kita mesti menulis gitu ya? Itu yang pertama. Dan yang kedua kita akan mendengar dari teman-teman yang menjadi kendala dan yang menjadi beberapa pertanyaan mungkin ya di dalam hal menulis. Nah, nanti yang terakhir aku kasih contoh sebuah artikel yang bisa menjadi pedoman kita untuk menulis sebuah artikel karena nanti kita akan ada tugas di dalam membuat sebuah artikel gitu ya. Nah, teman-teman, aku di sini berfokus kepada menulis artikel atau
sebuah tulisan yang rohani atau menceritakan tentang Kristus gitu ya. Jadi sebenarnya adalah terlepas dari itu tulisan yang berbaur tentang rohani ataupun tidak, tujuan tulisan itu tetap satu, yaitu memuliakan Tuhan dan membawa pengaruh yang positif buat setiap yang membaca. Nah, pertama kita akan belajar kenapa sih kita harus menulis gitu ya. Teman-teman, kita akan mulai dengan membaca dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Mungkin teman-teman di handphone atau ada Alkitab yang dekat dengan teman-teman bisa coba buka di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kita akan belajar kenapa sih kita harus menulis gitu ya. Aku bacakan buat kita semua. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi yang mau disampaikan di dalam Yohanes ini adalah Allah sudah terlebih dahulu menulis melalui rohnya kepada setiap umat di dalam firman-Nya, yaitu yang kita baca setiap hari, yaitu Alkitab gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus menulis, salah satu alasan yang paling penting adalah teladan Tuhan Yesus. Tuhan sudah terlebih dahulu menulis melalui firman-Nya, yaitu Alkitab yang kita baca setiap hari. Nah, teman-teman, Injil memiliki cara untuk menjadikan kita penulis dalam banyak bentuk, baik itu surel, makalah, artikel, bahkan juga buku. Jadi Allah bisa menggunakan tulisan untuk mengingatkan kita dan menguatkan iman orang lain gitu ya. Tapi teman-teman, pada kenyataannya ada orang-orang yang menggunakan tulisan untuk menyakiti orang lain. Jadi kalau kita lihat di zaman sekarang ini betapa banyak orang dengan bebasnya menggunakan media sosial, bisa menuliskan banyak hal di Facebook, di Instagram, dan status WA dan segala macam. Ada hal-hal yang mereka tulis itu yang bisa menyakiti orang lain, atau tulisan yang menyudutkan beberapa golongan, beberapa kepentingan gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa tulisan itu punya powerful, punya kekuatan. Tinggal kita mau menulis seperti apa. Kita mau menulis memberkati orang lain, atau kita mau menulis untuk menyakiti orang lain. Nah, jadi betapa pentingnya sebuah tulisan. Tulisan itu punya powerful, punya kekuatan gitu ya. Itu yang penting. Dan teman-teman, kita juga menulis seperti yang aku sampaikan di awal, karena Allah sudah lebih dahulu menulis melalui rohnya. Jadi Tuhan telah menulis, jadi kita juga harus menulis. Sama kayak misalnya kita sebagai AKK mungkin atau PKK, Tuhan sudah melayani kita. Untuk itulah yang menjadi alasan kenapa kita harus melayani. Atau misalnya, kenapa aku memimpin KTB gitu ya. Tuhan sudah memuridkan, maka aku juga harus memuridkan. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita menulis, lagi-lagi kita sedang mengikuti teladan Tuhan Yesus gitu. Nah, teman-teman, tulisan seorang Kristen itu sedang melayani Tuhan dan orang lain, bukan diri sendiri. Jadi teman-teman, ketika mungkin suatu saat kita menjadi penulis terkenal atau penulis yang punya pengaruh bagi banyak orang, akan ada di masa kita tuh ngerasa
kita itu bisa atau bakat itu tuh karena kemampuan diri kita sendiri lagi gitu. Jadi sebenarnya ketika kita menulis sama halnya dengan kita sedang melayani, kita tuh sedang melayani Tuhan dan sedang melayani orang lain melalui tulisan kita. Jadi lagi-lagi bukan untuk melayani diri kita sendiri. Sama kayak disampaikan di 2 Korintus 4 ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi kita menulis karena kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, dan kita menulis tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan jadi berkat bagi orang lain. Nah, teman-teman menulis, banyak orang bilang bahwa kita itu menulis karena udah bakat gitu, udah punya kemampuan khusus sejak lahir gitu ya. Tapi teman-teman, ternyata menulis itu waktu aku pernah ikut training, disampaikan bahwa menulis itu bukan bakat, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Jadi, kapan kita bisa menulis dengan baik? Ketika kita bisa konsisten di dalam mengerjakannya. Jadi ketika kita konsisten menulis, maka makin hari tulisan kita itu makin diasah, makin baik gitu ya. Jadi menulis itu bukan bakat, tapi menulis itu merupakan keterampilan yang bisa dilatih. Nah, sampai di sini, sebelum teman-teman aku izinkan untuk bertanya, mungkin aku mau sharing sedikit ya. Jadi awal aku mulai aktif menulis itu sebenarnya 2 tahun terakhir. Jadi awal-awal itu aku nggak berani mempublish ya tulisanku. Maksudnya ngerasa kayak Mia tadi ngerasa kok kayaknya kata-kata yang ada di dalam tulisanku itu nggak sebagus kata-kata yang ada di novel. Nggak pinter buat kiasan-kiasan yang kayaknya puitis banget gitu ya. Jadi kayak tulisan itu hanya disimpan di dalam buku harian atau di dalam catatan pribadi gitu. Atau mungkin kalau di media sosial, ya sesekali berani publish gitu. Nah, sampai suatu saat aku iseng lah ya, iseng mengirim tulisan ke warung sate kamu itu gitu ya. Karena ya jujur aja nggak berharap bisa ditayangkan, karena banyak juga yang aku juga maksudnya penikmat dari tulisan-tulisan itu, dan maksudnya bagus banget gitu tulisannya. Jadi aku sekali mencoba untuk mengirimkan tulisanku, dan di situ langsung diterima gitu. Nggak lama nunggunya, nggak nyampe seminggu langsung diterima, terus kita langsung editornya bertanya tentang tulisannya, terus dia tayangkan gitu. Dan di situ memang menjadi puncak di mana aku berani mulai menulis gitu ya. Sampai setiap bulan aku, bahkan kadang dalam 1 bulan itu aku bisa kirim 2 tulisan kayak gitu ya, sampai editornya bilang, wah semangat sekali ya Kak Nov gitu ya. Tapi itu merupakan awal ya, menurutku awal yang aku ngerasa percaya diri, oh ternyata aku punya kemampuan di dalam menulis gitu, yang selama ini hanya mungkin bisa menyampaikan tulisanku misalnya ke teman dekat, misalnya menyampaikan apa yang jadi perasaanku lewat tulisan, atau mungkin hanya di media sosial, atau tadi yang aku bilang catatan di buku harian sendiri gitu. Nah, aku nggak tahu apa yang menjadi kendala teman-teman ya. Tapi satu hal yang penting juga ketika kita menulis adalah kita nggak akan bisa menulis kalau kita tidak rajin membaca. Jadi menulis dan membaca itu beriringan. Jadi nggak akan mungkin kita bisa menulis kalau kita tidak membaca. Karena membaca itu merupakan inputnya yang masuk ke dalam kita gitu. Jadi tulisan itu outputnya. Jadi nggak mungkin kita dapat ide di dalam menulis kalau kita nggak bisa atau kita nggak punya gaya hidup yaitu membaca gitu. Jadi menurutku secara pribadi, bahkan aku juga maksudnya dalam menulis, aku juga mengakui ketika tidak ada hal yang kubaca, maka aku juga kehilangan ide di dalam menulis gitu. Jadi kalau dibilang aku rajin membaca, tapi aku tidak bisa menulis, sebenarnya itu bisa, cuman kita tidak memulai. Tapi ketika kita bilang, aku nggak bisa menulis, wajar, karena kita nggak ada hal yang kita baca gitu. Baik itu mungkin tulisan rohani atau tulisan umum, itu sama aja
gitu. Jadi harus ada inputnya membaca, baru keluar output tulisan kita. Nah, itu kalau dari kenapa kita perlu menulis gitu ya. Nah, mungkin aku bisa teman-teman kali ya yang mau bertanya sebelum kita belajar cara membuat sebuah artikel. Ada pertanyaan terkait tadi yang penjelasan mengapa kita harus menulis. Apakah cukup jelas? Sepertinya jelas, Kak. Dan kami juga udah nggak sabar gimana caranya menulis artikel yang baik dan yang benar dan yang menarik. Oke, oke, Dek. Jadi kenapa aku membukakan yang pertama, alasan kenapa kita harus menulis, itu menjadi sebuah, menolong memahami supaya ke depan bisa konsisten di dalam menulis gitu ya. Ya, kita mulai. Teman-teman, kita hari ini mau belajar bagaimana caranya membuat sebuah artikel. Nah, yang aku mau sampaikan adalah di sini kita mau belajar membuat sebuah artikel rohani. Jadi artikel itu di dalam satu artikel itu terdiri dari 700 sampai 1000 kata. Jadi artikel itu terdiri dari 700 sampai 1000 kata. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan apa sih itu artikel gitu ya. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel itu adalah karya tulis yang ditulis secara lengkap gitu ya. Kalau kata salah satu sastrawan, namanya Sumandiria, dia bilang artikel adalah suatu karya tulis lepas yang berisikan sebuah opini seseorang. Jadi pendapat seseorang yang sudah mengetahui secara jauh tentang masalah atau objek yang bersifat aktual dengan tujuan untuk memberitahukan, menghibur, mempengaruhi, dan meyakinkan pembaca. Jadi aku bisa menyimpulkan bahwa artikel itu adalah tulisan yang berisi tentang suatu kondisi, suatu masalah, atau suatu objek yang ditulis dengan lengkap yang tujuannya mempengaruhi pembaca gitu. Jadi ketika kita mau menulis, kita sedang menyampaikan menulis artikel, kita sedang menyampaikan pendapat kita, opini kita yang bertujuan untuk mempengaruhi orang yang membacanya gitu. Nah, sekarang kita mau belajar tentang apa sih itu sebuah artikel rohani gitu ya. Ketika kita menuliskan artikel rohani, kita sedang mengaitkan kebenaran Alkitab dengan pengalaman kita sebagai penulis. Jadi ketika kita menulis artikel rohani, kita nggak bisa pure menuliskan tentang apa yang menjadi pengalaman pribadi kita tanpa mengaitkan dengan kebenaran Alkitab. Itu bedanya artikel rohani dengan artikel biasa. Nah, kita sekarang mau bahas tentang artikel rohani gitu ya. Nah, jadi artikel itu teman-teman mengutamakan pesan yang mengajak pembaca berserah dan percaya kepada kedaulatan Allah. Jadi bukan mengajak pembaca kagum akan pencapaian penulis, bukan. Tapi lagi-lagi artikel itu mau menolong supaya orang yang membaca boleh percaya kepada Allah gitu ya. Nah, ketika kita menulis artikel juga, nada tulisannya itu bersahabat ya, bersahabat. Jadi bukan sedang mengkritik, bukan sedang menghakimi, atau bukan sedang menjelek-jelekan beberapa pihak, bukan. Jadi tulisan dalam artikel mau rohani maupun artikel biasa itu kita harus punya nada tulisan yang bersahabat gitu ya. Nah, ketika kita menulis artikel rohani, kita harus punya alur yang
bisa dibilang alur yang mengalir ya, yang mengalir. Jadi mungkin bisa dimulai dengan apa sih yang menjadi masalah yang ditemukan oleh si penulis gitu. Terus bagaimana sih dalam masalah tersebut Tuhan menolong si penulis, dan bagaimana sikap hati penulis di dalam menghadapi kondisi itu gitu. Dan ketika dalam mengalami itu, bagaimana dengan hidup penulis sekarang? Jadi yang mau diceritakan bagaimana yang kayak poin pertama mengaitkan kebenaran Alkitab dengan pengalaman yang sedang kita hadapi gitu loh. Tapi teman-teman ini nggak pure dengan, oh berarti kita kalau menulis artikel rohani itu harus pengalaman pribadi ya Kak? Enggak. Jadi mungkin ketika kita melihat kondisi sekitar atau mungkin kondisi orang lain gitu ya. Jadi satu hal yang penting juga ketika kita menggunakan kutipan karya orang lain di dalam tulisan kita, kita juga harus menyebutkan sumbernya dengan jelas ya. Sama ketika teman-teman mau nulis skripsi gitu kan, harus tulis sumbernya dari mana gitu. Atau teman-teman mau ngerjain paper, tugas dari dosen, itu kan harus jelas sumbernya dari mana. Begitu juga ketika kita menulis artikel. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Atau aku terlalu cepat kah? Menurutku pas, Kak. Pas ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman, kita mau membuat artikel rohani. Ketika kita mau membuat artikel, kita harus apa ya? Menentukan tema dulu. Menentukan tema. Kita mau temanya apa? Nah, setelah kita menentukan tema, kita mengumpulkan kondisi atau masalah dari tema tersebut. Setelah kita kumpulkan kondisi, nah kita mengumpulkan sumber terkait tema tersebut. Misalnya sumber dari artikel rohani kan salah satu sumber utamanya kan Alkitab. Lalu buku-buku rohani atau tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang Kristen yang sesuai dengan tema yang sedang kita tulis. Nah, nanti di bagian penutup kita akhiri dengan mengajak pembaca untuk percaya kepada Tuhan gitu ya. Aku mau menampilkan salah satu contoh artikel yang pernah aku buat dan sudah dipublish. Sebentar ya. Udah muncul belum ya share screen-ku? Halo? Belum. Udah, Kak, udah. Ya. Ini kelihatan deh tulisan belajar menantikan Allah. Kelihatan Kak. Kan, Kak. Kelihatan ya? Iya. Jadi ini adalah kita mau belajar salah satu contoh dari tulisanku gimana cara membuat artikel gitu ya. Nah, teman-teman, pertama itu kan kita mau diajak untuk mencari tema. Jadi waktu itu aku mencari tema
bukan aku mencari tema, tapi waktu itu dikasih tema, ini adalah waktu di bulan Juni, masa-masa kita sudah PSBB, harus melakukan segala sesuatu di rumah. Jadi dikasih tema itu bagaimana mengatasi kejenuhan. Nah, pada saat dikasih tema ini, dan memang dalam kondisi sedang ada satu pergumulan itu, dan aku sedang membaca satu buku tentang apa ya, kalau teman-teman pernah baca berani keluar dari perahu, berjalan di atas perahu begitu ya. Nah, ini adalah sebuah tulisan yang kubuat ketika membaca buku tersebut gitu ya. Nah, judulnya Belajar Menantikan Allah. Nanti teman-teman bisa akses, aku bisa share. Nah, itu kita bisa mulai dengan yang pertama, menyampaikan apa sih yang menjadi kondisi kita. Jadi, aku mulai dengan begini. Menunggu seringkali terasa berat untuk dilakukan. Menunggu itu sangat membosankan. Menunggu seakan tidak ada kepastian yang akan terjadi. Tetapi mau tidak mau, menunggu adalah pilihan selalu diperhadapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saat ini aku harus menunggu tangan kananku sembuh untuk bisa melanjutkan kompetisi novel yang sedang aku ikuti. Pun aku harus menunggu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir sehingga aku bisa pulang ke kampung halaman. Setiap hari kita dituntut untuk belajar menunggu. Teman-teman bisa perhatikan kalimatnya ya. Tadi kita belajar bahwa nada itu harus bersahabat dan kita harus mencoba membawa pembaca mengalami apa yang sedang kita rasakan gitu ya. Nah, ini dimulai dengan mengawali menyampaikan bagaimana kondisiku saat itu gitu ya. Nah, lalu aku mulai dengan membukakan bagaimana kondisi orang di luar. Mungkin hal-hal menunggu yang aku sampaikan ini masih terbilang remeh. Lalu bagaimana jika kita harus menunggu hal-hal yang lebih serius? Kita yang masih lajang dan rindu berpasangan menunggu Allah mempersiapkan pernikahan buat kita. Pasangan suami istri yang sudah menikah lama, rindu membesarkan keturunan. Atau mungkin juga ada di antara kita yang sedang menanti pekerjaan, namun tidak kunjung memperolehnya. Tiap-tiap kita dalam setiap kehidupan yang kita jalani harus belajar untuk menunggu. Ini sudah mulai ke klimaks ya. Selama liburan, aku sedang menikmati buku Jika Anda Ingin Berjalan di Atas Air, Keluarlah dari Perahu, yang ditulis oleh John Ortberg. Dalam bagian buku yang dia tuliskan, ada satu bagian yang membahas tentang menunggu. Jadi aku sampaikan bahwa aku sedang menikmati satu buku, dan aku mau bahas tentang apa sih yang dia sampaikan tentang menunggu. Karena aku sudah bahas di awal tentang apa itu menunggu. Jadi setiap paragraf itu ada kaitannya. Jadi nggak lari gitu. John menulis, menunggu bisa jadi merupakan hal paling sulit yang harus kita lakukan. Sungguh mengecewakan ketika kita berpaling kepada Alkitab dan mendapati bahwa Allah sendiri yang maha kuasa dan maha bijaksana terus berkata kepada umatnya, tunggu. Terus aku masukin ayat Alkitab yang sesuai dengan konteks ini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Terus aku sampaikan di dalam bagian itu juga tentang menunggu. Allah mendatangi Abraham ketika ia berumur 75 tahun dan mengatakan bahwa ia akan menjadi seorang ayah, leluhur dari suatu bangsa yang besar. Berapa lama sebelum janji itu digenapi? 24 tahun Abraham harus menunggu. Jadi aku terus ceritakan tentang apa yang disampaikan buku itu tentang menunggu. Jadi bukan copy paste ya teman-teman, tapi bagaimana dari
bagian buku itu ada refleksi secara pribadi juga gitu ya. Nah, teman-teman boleh perhatikan di paragraf akhir. Kita tadi diajak untuk ketika menulis artikel itu, kita mengajak supaya orang percaya atau mempengaruhi orang untuk percaya kepada Tuhan, atau kalaupun kita mau buat artikel biasa, itu kita mau belajar bagaimana di bagian akhir itu kita mempengaruhi pembaca. Nah, makanya di akhir aku bilang gini, teman-teman, aku tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kalian saat ini, tetapi kita dituntut untuk belajar menantikan Allah. Belajar menantikan Allah yang akan menjawab seturut dengan cara dan waktunya. Mari menikmati pembentukan dari Allah dalam masa-masa penantian kita masing-masing. Nah, jadi dia ada di dalam bagian terakhir itu untuk mengajak pembaca, mempengaruhi pembaca gitu. Nah, itu sekilas dari salah satu artikel yang pernah aku tulis gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan mulai dengan menulis, latihan menulis gitu ya, dari yang aku sampaikan. Tapi sebelumnya, aku mau respon teman-teman lah ya. Adakah yang mau ditanyakan atau hal-hal yang sebelum kita masuk ke dalam latihan ini, apa yang mau ditanyakan gitu? Ini Kak ada dari Kak Liana. Kak, gimana kita menentukan tema dari artikel kita, Kak? Itu dari Kak Liana, Kak. Oke, makasih, Dek. Jadi ketika kita menentukan tema itu, ini ya, kita fokus gitu, kita mau bahas apa. Ketika kita fokus di dalam membahas satu topik, itu menolong kita supaya tulisan kita itu tidak lari dari tema kita gitu. Jadi ada keterkaitan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain, dan paragraf yang satu itu mendukung paragraf yang lain, dan setiap kita membaca tiap paragraf itu ada klimaksnya gitu loh, Dek. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tinggal fokus gitu loh. Kita mau bahas apa sekarang gitu. Nah, misalnya teman-teman mau temanya tentang melayani. Melayani yang bagaimana yang mau dibahas dalam tema tersebut gitu. Jadi kalau bisa dibilang dikerucutkan lagi gitu loh, dikerucutkan lagi yang mau kita bahas itu apa gitu. Karena melayani kan kompleks ya, banyak. Nah, teman-teman mau bahas melayani itu apa? Apakah cara melayaninya, atau dampak dari melayaninya, atau prinsip melayaninya gitu. Jadi apa yang mau teman-teman sampaikan gitu. Itu sih paling Dek. Gimana Li? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada pertanyaan dari Leni ya. Kak, aku mau nanya, pada saat mau menulis artikel, apakah harus kita perhatikan juga fakta, kebenaran sebelum mempengaruhi orang lain, atau artikel itu bisa juga dibuat dalam karangan yang bersifat fiktif untuk menghibur? Kalau artikel itu Dek, dari penjelasannya tadi kita bisa melihat bahwa itu adalah sebuah fakta ya. Beda hal ketika kita menulis novel itu bisa fiktif, atau kita menulis cerpen, atau kita mau menulis puisi gitu ya. Tapi kalau artikel itu lebih kepada fakta. Tapi kalau misalnya Leni mau nulis cerpen, novel, bisa itu fiktif bisa gitu. Bagaimana Len? Ada cukup jelas, Dek?
Oke, Len. Ini ada pertanyaan dari Mia. Kak, apa semua isi artikel kakak itu pernah kakak alamin atau ada juga hasil pengalaman orang lain? Ada, pengalaman orang lain ada. Jadi nanti aku bisa share ya, Dek. Beberapa artikelku nanti aku kirim sama Ranika, nanti Ranika bantu share ke teman-teman ya, Dek. Ada pengalaman orang lain ada. Tinggal kita mungkin minta izin kali ya. Boleh nggak sih aku share tentang pengalamanmu ini gitu? Karena kadang-kadang kan eh, ada yang beberapa orang tuh nggak bersedia kalau eh, kondisinya diceritakan gitu. Oke, dari Mia udah oke. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke, dari Triwati lanjut katanya ya. Nah, teman-teman, kalau tadi aku sampaikan ya, kalau menulis itu kan kita butuh latihan. Nah, sekarang kita mau latihan gitu ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dari Liana. Kak, apakah artikel itu dibatasi berapa paragraf? Jadi artikel itu, Dek, seperti yang aku sampaikan tadi, jumlah katanya 700 sampai 1000 kata. Jadi paragrafnya ya bebas, yang penting minimal itu 700 sampai 1000 kata satu artikel gitu. Nah, kita akan mulai latihan. Nah, mungkin kalau misalnya latihan dalam begini agak cukup sulit ya, dan waktuku juga tidak banyak. Teman-teman, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tulisan dari teman-teman, dan nanti yang tulisannya bisa selesai, kita bisa coba kirimkan artikelnya ke warung sate kamu. Nanti aku bisa bantu. Nah, kita akan satu orang membuat satu artikel. Nah, sekarang untuk tema, teman-teman boleh tulislah kali ya di bukunya masing-masing. Yang pertama, teman-teman boleh menentukan tema apa yang mau dibahas. Tema apa yang mau dibahas? Nah, ini aku mau tanya dulu, Ranika, ini kita kapan lagi, Dek, yang kedua? Bulan November, Kak. Training keduanya bulan apa, Dek? Bulan November, Kak. Oke, bulan November. Berarti kita punya satu bulan untuk menulis ya. Punya waktu untuk menulis. Nah, kita mau buat satu artikel, masing-masing satu orang satu minimal. Nah, nanti teman-teman coba buat. Nah, dan apabila teman-teman punya kendala atau ada hal-hal yang maksudnya perlu didiskusikan, teman-teman boleh bertanya langsung denganku, nanti minta kontaknya sama Ranika, atau email bagi yang udah selesai bisa email, nanti aku kasih emailnya ke Ranika, dan nanti kita bisa lihat sama-sama tulisan kita masing-masing dan apa yang perlu kita perbaiki gitu.
Jadi kayak lebih latihan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak gini ceramah itu kan maksudnya hanya teori gitu. Jadi kita mau latihan bagaimana kita mau menuliskannya gitu. Sampai sini jelas? Oke, ada pertanyaan dari Fitri. Kak, ketika kita mengalami kondisi stuck menulis ya, maksudnya berhenti menulis, eh, lagi-lagi kayak yang aku sampaikan ya, di ketika kita tahu tujuannya kita menulis, eh, maka itu menolong kita untuk konsisten menulis gitu. Tapi mungkin ada orang yang ketika, kalau aku pribadi orang yang kalau misalnya lagi senggang, lagi punya waktu luang, pasti itu tulisannya makin banyak. Tapi kalau misalnya sedang apa ya, hektik, kesibukan, jadi itu cukup eh, nggak fokus ya untuk menulis gitu. Jadi tinggal bagaimana kita mengenal diri kita lah ya, pada momen apa kita bisa menulis. Tapi ya menurutku sediakanlah waktu misalnya di dalam 1 minggu atau di dalam 1 bulan, kapan kita bisa menulis. Jadi menulis itu bukan hmm, mesti 5 lembar atau 5 halaman. Maksudnya nggak ini ya, jangan sampai kayak kita stres juga harus punya tulisan sekian gitu, enggak. Tapi apa yang bisa kita tuliskan gitu. Nah, ketika kita bisa membacanya lagi tuh, ke depan itu bisa membuat kita menolong muncul ide yang baru untuk dituliskan gitu. Gimana, Fit? Nah, lagi-lagi teman-teman, kalau menulis itu kita harus banyak baca ya. Jadi, eh, orang yang menulis, maka dia orang yang banyak membaca. Orang yang banyak membaca juga adalah orang yang banyak menulis. Mungkin misalnya nih, di sini kan ada banyak pengurus ya, aku lihat. Nah, mungkin misalnya saling, eh, misalnya satu komisi mau menyampaikan nih perasaannya, bagaimana bersyukur, atau mungkin sedang mengalami kondisi yang tidak baik satu sama lain. Nah, kadang-kadang tulisan itu tuh bisa menolong kita untuk menyampaikan perasaan kita sama teman satu komisi kita gitu ya. Jadi bisa disampaikan kalau misalnya rasanya nggak berani atau rasanya takut emosi atau takut marah pada saat menyampaikan secara langsung, teman-teman bisa mungkin menuliskannya gitu. Jadi menuliskannya dengan tenang dan yang membaca juga apa ya, bisa menikmati tulisan itu gitu. Jadi menulis itu ya hal-hal sederhana seperti itu melatih menurutku ya, melatih supaya bisa menuliskan hal-hal yang lebih banyak. Dari Elvi atau dari Sri Putri, ada pertanyaan, Dek? Atau mau sharing terkait tulis menulis? Lah langsung keluar sih Sri Putri.
Ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup jelas tugasnya? Oke, jadi tugasnya coba dibuat dulu, tulisan artikelnya coba dibuat. Nanti di November, ada teman-teman punya waktu 1 bulan untuk menuliskannya. Nanti di November kita eh, coba bahas tulisan teman-teman satu persatu. Tapi yang mungkin mau diskusi denganku boleh, boleh kirim tulisannya juga mungkin yang sudah selesai, boleh juga. Oke, itu saja materi yang boleh aku sampaikan malam hari ini. Sebelum aku kembalikan ke ini deh, ke Ranika. Ranika, kok nggak ada ya? Ke Zuniarti juga ya, Litbang ya, Dek? Halo Kak, Halo, Dek. teman-temannya. Tapi lagi ya. Eh, terima kasih juga, terima kasih sebelumnya sama Kak Novita yang udah berbagi bagaimana tips dan trik ala Kak Novita untuk menulis artikel atau terkait dengan menulis. Kira-kira untuk teman-teman yang lain lagi masih ada pertanyaan sebelum aktivitas tadi? Boleh dari chat juga ya, teman. Kalau teman ada yang ingin bertanya langsung, boleh dia. Kayaknya nggak ada lagi Kak dari teman-teman kita untuk sesi kali ini. Nah, buat teman-teman semuanya, uh, untuk sesi sharing kita hari ini, mungkin ada aku ya, kalau masuk terus nanti kita akan share teman aktivitas juga ke kita di Sorry, Dek, Zuniarti, kakak suaranya putus-putus. Gimana? Halo?
Halo Kak, maaf ya Kak, tadi jaringan di sini nggak bagus. Oke, Dek. Udah selesai Kak, tadi sampai mana Kak? Iya, udah selesai, Dek. Paling nanti pengumpulan tugas, aku info lebih lanjut aja ke Ranika. Tadi aku udah sampein ke teman-teman sih, Dek. Jadi kita nanti pertemuan kedua bahas tulisan kita satu persatu. Oh, oke Kak, baik. Mm. Untuk teman-teman dan kakak, jika ada yang masih ingin bertanya, tolong angkat tangan. Di kolom chat juga nggak apa-apa. Soalnya sayang, ini waktu yang sangat luar biasa. Pergunakan kesempatan yang sangat baik. Kapan lagi bisa sharing sama Kak Nov? Selama ini kan Kak, jujur, pengen kali nulis gitu kan. Cuman kayak mana gitu kan. Yang ditulis pun paling Dear Diary hari ini kayak gitu Mas Ian. Gitu lah Kak. Cuman setelah kakak kasih tadi apa materi gitu kan kayak ngebuka pikiran gitu. Kemarin aku juga nge-retweet tulisan kakak yang di warung sate kamu di Twitter. Cuman karena udah agak lama jadi agak lupa Kak. Tapi jujur aku retweet Kak di Twitter. Sekalian promosi. Oke, thank you, Dek. Sama-sama Kak. Ini untuk kakak-kakak dan teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Dari Kak Mia, Kak. Kakak pernah jenuh menulis, Kak? Kakak pernah jenuh menulis? Enggak ya, Dek. Malah rasanya ketika menulis itu jenuhnya hilang gitu. Jadi pas lagi jenuh nulis gitu. Jadi kayak apa yang lagi dipikirkan, lagi dirasakan, dituliskan rasanya tuh kayak plong lega gitu. Jadi malah menulisnya itu yang menolong aku di dalam kejenuhan ya. Jadi kayak nulis tuh bukan bukan kayak tekanan sih ya, Dik. Jadi kayak apa ya? eh mengekspresikan diriku gitu. Iya, jadi menulis itu dimulai aja gitu deh. Maksudnya apa yang bisa dituliskan itu aja dituliskan. Jadi kalau misalnya masih kayak untuk tulisan pribadi, ya mungkin nggak punya bahasa yang baku kali ya. Tapi kalau misalnya tulisan kita itu udah dipublish, pasti kita harus belajar untuk bagaimana tulisan itu bisa rapi, bisa dimengerti, dipahami gitu. Jadi ini eh, jadi kayak tempat kita belajar gitu. Makanya aku suruh kalian untuk menulis sebuah tulisan atau sebuah artikel supaya kita bisa melihat apa yang masih kurang, apa yang harus kita perbaiki bersama gitu sih ya, Dek. Nah, jadi gitu, Kak Mi. Baru diputusin, nanti bisa
nulis diary dulu, baru berujung ke novel. Amin. Jadi niat aku nulis Kak. Iya Kak, nggak apa-apa. Asal jangan nulis utang lah ya Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk one and only prince in this apa namanya, nggak usah so Inggris lah ya Tuhan. Untuk satu-satunya laki-laki di pertemuan ini, kepada Bene, adakah yang mau ditanyakan? Soalnya kami rindu mendengar suaramu. Halo Bene. Halo. Pas apa ini? Nggak apa-apa, bilang aja. Hidupkan aja mic-nya. Kami rindu soalnya. Entah bilang apapun gitu. Suara Erlena Ya. juga belum kedengeran. Iya, Kak Erlena juga. Ada Ruth, ada Agnes, ada Vina. Setelah pertemuan ini silahkan transfer biayanya ya, Kak. Rekeningnya ada di kolom chat. Ada lagi kakak-kakak dan teman-teman yang mau bertanya? Oke lah, Kak. Karena udah nggak ada yang lagi yang mau bertanya, sepertinya kita akhiri aja dulu pertemuan untuk pertemuan pertama ini. Aku pribadi yang pertama mengucapkan maaf karena sudah menggunakan apa ya, karena tadi masuknya juga tidak on time karena ada jaringan yang kurang stabil. Yang kedua, terima kasih kepada kakak yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengajari kami bagaimana sih menulis artikel yang baik dan yang benar supaya menarik perhatian orang juga, dan bakat kami juga nggak sia-sia begitu aja. Untuk saat ini boleh Kak, kakak yang bawakan doa supaya kita akhiri Kak. Oke, Dek. Kita bersatu dalam doa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk kesempatan yang Tuhan boleh sediakan kepada kami malam hari ini untuk sama-sama belajar. Kami bersyukur untuk waktu yang singkat ini. Kami boleh sama-sama belajar kenapa kami harus menulis. Kami boleh belajar bahwa ketika kami menulis, kami sedang mengikuti teladan Tuhan. Itu yang paling utama, sehingga bisa menolong kami untuk senantiasa konsisten di dalam menulis, di dalam menyatakan Kristus dalam tulisan kami, baik itu entah tulisan yang berbaur secara rohani maupun tulisan-tulisan umum yang kami sampaikan, entah itu di dalam publik maupun untuk kepentingan beberapa golongan, kiranya itu pun menjadi
sebuah persembahan di hadapan Tuhan, sehingga setiap orang yang membaca tulisan kami boleh terberkati dan mereka boleh ditolong untuk hidup dengan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk boleh melatih diri kami untuk boleh menulis lewat-lewat lewat hal-hal sederhana, dan kiranya juga Tuhan yang menolong kami untuk bisa juga membaca, karena membaca dan menulis merupakan hal yang tidak terpisahkan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, bahkan terkhusus kami sebagai mahasiswa. Tuhan tolong supaya kami bisa menjadi berkat lewat tulisan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kami kemampuan, bahkan Engkau yang menolong kami juga untuk bisa mengerjakan tugas di dalam membuat sebuah tulisan atau artikel, dan kami akan sama-sama bahas, kami akan sama-sama belajar dan didiskusikan di pertemuan bulan November. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk meluangkan waktu di dalam menulis. Terima kasih Bapak yang baik. Tolong setiap adik-adik yang boleh mengikuti training malam ini, biarlah semangat menulis mereka boleh terus ada dan boleh terus mereka asah ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah apa yang boleh kami diskusikan malam ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan ketika ada hal yang Engkau dapati tidak berkenan, kiranya Engkau yang mengampuni terlebih dahulu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji termulia Engkau ya Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak dan teman-teman buat waktunya. Sampai bertemu di bulan November. Oke, terima kasih semuanya. Kasih kita sesi foto dulu. Boleh Kak, boleh Kak. Munculkan. Kenapa, Kak? Kak Uli, makasih ya Kak. Kenapa Kak Uli? Terima kasih. Kak. Iya Kak. Kita foto dulu yuk. Ayo teman-teman, kakak-kakak, silahkan kameranya dihidupkan. Ayo kita sesi foto. Terima kasih Novita dan semuanya. Hehehe. Wah, ada Kak Iin. Iya, kakak dua ini namanya muncul. Satu Liana ini. Ya Li, tiga. Satu lagi siapa yang pakai ini? Satu Liana, satu lagi siapa deh yang pakai akun kakak? Akun kakak, akun semua, akun KMK Umi. Kirain dari tadi mereka yang pakai, Kak, nggak ada kakak. Iya. Sama aku juga, Kak. Nah, ini Liana ya. Liana. Oke, silakan foto. Siapa yang foto, Dek? Kak, siapa yang pakai laptop? Siapa yang pakai laptop? Aku nggak bisa buat semuanya. Hanya berapa nih? Hanya 9 orang. Pak, gimana caranya ya? Coba aku ya. Ini belum buka semua. Oke. Teman-teman dan kakak-kakak, siapa dibuka kameranya? Iya, sekali lagi. 1, 2. Nggak mau ya, kalian chat. Oke, Kak. Aku hitung ya, Kak. Ya. Udah, Rani. Oke. Makasih ya semuanya. Terima kasih Novita, terima kasih Kak. Terima kasih. Adik-adik. Dadah. Terima kasih, Kak. Malam. Selamat beristirahat, Kak. Selamat beristirahat semuanya.